like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Halo teman-teman semua, kemarin kita udah bahas soal bahan alami yang bisa bikin kulit kita awet muda. Nah, sekarang kita mau bahas sesuatu yang lebih fundamental lagi, yaitu kebiasaan. Jujur ya, aku nih sering banget nemuin orang-orang yang udah beli skincare mahal, tapi kenapa kok kulitnya masih kelihatan lelah, kusam, bahkan lebih tua dari usianya. Ternyata kuncinya bukan di skincare-nya, tapi di 3 kebiasaan sederhana yang bakal aku bongkar hari ini. Ini bukan soal produk, tapi soal bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, dan yang paling keren ini gratis dan gampang banget dilakuin. Oke, penasaran? Tonton sampai habis ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so. Bayangin gini, kalian punya mobil mahal, tapi tiap hari diisi bensin oktan rendah, jarang dicuci, dan sering dipakai ngebut. Pasti cepat rusak kan? Jadi sama aja dengan kulit kita. Skincare itu ibarat cat dan wax mobil. Penting, tapi pondasi utamanya ada di bensin dan ada di perawatannya. Banyak riset ilmiah sering membuktikan bahwa gaya hidup itu punya peranan jauh lebih besar dari yang kita kira dalam menentukan seberapa cepat kita menua. Jadi, stres, kurang tidur, dehidrasi, itu semuanya langsung tercetak di wajah kita. Jadi, video ini bakal kasih tahu kalian 3 pilar utama yang bisa bikin kulit sehat awet muda dari dalam. Yang sayangnya tuh sering kita sepelekan. Kebiasaan pertama, dan ini yang paling underrated, yaitu tidur yang berkualitas. Nggak cuma tidur 8 jam ya, tapi tidur yang berkualitas. Kenapa? Karena saat kita tidur, sel-sel kulit kita itu lagi pesta perbaikan. Ini bukan cuma obong belaka. Saat tidur nyenyak, tubuh kita memproduksi hormon pertumbuhan dan melatonin yang bantu buat perbaikan sel dan merangsang produksi kolagen baru. Kolagen itu protein yang bikin kulit kita kenyal dan bebas kerutan. Sebaliknya, kalau kita kurang tidur, hormon stres kortisol meningkat. Kortisol ini bisa merusak kolagen dan bikin kulit jadi kusam, muncul mata panda, bahkan mempercepat penuaan. Tips praktis, coba tetapkan jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari. Hindari gadget 1 jam sebelum tidur, dan pastikan kamar kalian gelap dan sejuk. Kebiasaan kedua yang sederhana, tapi hasilnya luar biasa, yaitu hidrasi optimal. Ini bukan sekedar minum air, tetapi memastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Kita semua tahu, 70% tubuh kita itu air. Jadi, kalau kurang minum, kulit kita yang paling pertama kelihatan efeknya. Kering, kusam, garis halus lebih jelas. Dan secara ilmiah, hidrasi yang cukup bantu dalam menjaga elastisitas kulit. Jadi air itu membantu mengalirkan nutrisi ke sel-sel kulit dan juga membuang racun. Kulit yang terhidrasi itu plump, kenyal, dan memantulkan cahaya lebih baik. Glowing. Tips praktis, sediakan botol minum di meja kerja atau dimanapun kalian berada. Tambahkan irisan lemon atau timun biar lebih segar lagi. Dan ada nutrisi lainnya juga. Selain air putih, konsumsi buah dan sayur yang kaya air juga sangat membantu. Dan kebiasaan terakhir yang sering banget kita lupakan adalah manajemen stres. Stres itu musuh utama di kulit sehat kita. Saat kita stres, lagi-lagi hormon kortisol kita naik. Kortisol ini bisa memicu peradangan di kulit, merusak kolagen, dan memperburuk kondisi kulit seperti jerawat, eksem, atau juga psoriasis ya. Jadi ini menurut riset membuktikan stres kronis bisa mempercepat penuaan sel. Makanya kalau kita banyak pikiran, wajah kita itu kelihatan lebih tua dan lelah. Tips praktis, temukan cara kalian sendiri
untuk melepaskan stres, misalnya dengan meditasi ya. Bisa juga dengan meditasi singkat yang 5 menit setiap hari, itu sudah cukup. Jalan kaki di luar, ya jalan santai juga bisa, itu juga sangat cukup. Dengerin musik favorit juga bisa untuk menangani stres. Dan juga melakukan hobi yang kalian suka. Intinya, luangkan waktu untuk diri sendiri. Me time. Jadi ingat ya, 3 kebiasaan sederhana yang super power buat kulit awet muda ini adalah tidur yang berkualitas, hidrasi optimal, dan manajemen stres. Skincare itu bagus, tapi percuma kalau 3 pilar ini nggak kalian perhatikan. Mulai dari kebiasaan kecil hari ini dan lihat perubahannya dalam beberapa minggu ke depan. Nah, dari ketiga kebiasaan tadi, mana yang paling susah buat kalian lakuin? Atau mungkin kalian punya tips lain untuk 3 hal ini. Share di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan tips-tips yang berbasis ilmiah lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Rifki pamit, ciao!